Halo semuanya, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perkembangan perangkat penyimpanan data. Kenalkan, nama saya Dimas. Saya akan menjelaskan apa itu penyimpanan perangkat data untuk sebagai permulaan dari presentasi kami ini. Perangkat penyimpanan data komputer yang sering disebut sebagai memori komputer merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat dalam semua komputer modern dan memiliki ketertarikan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. Nah, sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dalam penyimpanan data? Kenapa kita perlu untuk menyimpan data? Nah, sebenarnya penyimpanan data adalah fungsinya untuk menyimpan informasi ya, seperti namanya sendiri, secara andal dalam sistem komputer dan mencegah kehilangan data. Sistem komputer menyimpan informasi pada perangkat penyimpanan persisten. Penyimpanan persisten bersifat non-volatile, yang artinya penyimpanan mempertahankan data bahkan setelah daya perangkat dimatikan. Hal ini memastikan bahwa sistem komputer memiliki akses ke data yang sama setelah nyalakan kembali. Nah, jadi dalam presentasi kali ini, kami mengambil topik perkembangan teknologi penyimpanan data. Nah, dalam perkembangan teknologi data telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyimpanan data. Dahulu manusia menyimpan dalam bentuk prasasti, batu nisan, dan gulungan papirus. Seiring berjalannya waktu, teknologi penyimpanan data berkembang pesat, mulai dari punch card, floppy disk, hingga hard disk. Kini memasuki era penyimpanan digital dengan cloud storage dan solid state drive atau SSD yang menawarkan kapasitas besar dan kecepatan yang lebih tinggi. Yang juga bisa dilihat dari slide kita, yaitu perkembangan perangkat penyimpanan data yang sudah ada berbagai jenis penyimpanan data yang sudah berkembang, yaitu mulai dari punch card, punch tape, Williams tube, drum memory, compact disk, magnetic tape, floppy disk, hard disk dan SSD, USB flash drive, dan SD card, sampai ke cloud storage yang sekarang. Oke, yang pertama itu ada punch card. Punch card ini adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Kedua perintah dan data diwakili oleh ada atau tidak adanya lubang di posisi yang telah ditentukan, dan punch card ini diciptakan pada tahun 1752 oleh Vasily Bouchon. Jadi pada dasarnya punch card ini untuk mengumpulkan, menyimpan, dan melacak data atau yang disebut dengan pembobolan. Nah, berikutnya ada punch tape. Punch tape ini awalnya diciptakan oleh Alexander Bain pada tahun 1846 untuk mesin fax dan juga telegram. Sama seperti punch card tadi, namun punch tape juga digunakan untuk industri tekstil sebagai alat turunan mekanik. Tetapi di komputer, punch tape digunakan untuk input dan output data. Setiap pita mewakili satu karakter. Nah, jadi punch tape ini hampir sama kayak punch card tadi. Bedanya, punch card itu terbuat dari kertas, sedangkan punch tape itu terbuat dari pita yang memanjang. Pita itu juga berlubang-lubang dan bisa menyimpan data lebih banyak dari punch card, dan ukurannya juga bisa dibilang lebih simpel. Ya, ada Williams tube. Tabung Williams atau tabung Williams Kilburn setelah penemu Freddie Williams dan Tom Kilburn dibuat pada tahun 1947. Bentuk awal dari memori komputer ini adalah perangkat penyimpanan digital akses acak pertama dan berhasil digunakan di beberapa komputer awal. Magnetic tape adalah sebuah media penyimpanan tipe lama yang cara kerjanya seperti media kaset,
tape recorder. Media penyimpanan magnetic tape terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan ke pita yang mirip pita kaset. Data yang tersimpan di sana tidak dapat diubah atau diedit lagi. Selain sebagai alat penyimpanan data, magnetic tape adalah alat yang juga bisa dipakai sebagai alat input dan output, di mana dari sebuah tape, data atau informasi akan dimasukkan ke CPU, kemudian data tersebut akan diambil dari CPU menggunakan tape lain dan disimpan di sana. Hard disk drive atau yang disebut HDD adalah perangkat keras atau hardware yang berguna sebagai media penyimpanan data komputer. Nah, perangkat ini akan menampung beragam data, baik itu di dokumen, gambar, video, data sistem, aplikasi, dan OS. Nah, hard disk memang selalu berhubungan dengan penyimpanan data. Bila ditelusuri lebih lanjut, seperti yang dilansir dari Merriam-Webster, hard disk merupakan perangkat yang berbentuk piringan, logam keras, dan kaku, di mana terdapat data yang disimpan di dalam sebuah piringan tersebut. Nah, dengan adanya hard disk, maka Anda dapat menyimpan ribuan data untuk kebutuhan tertentu. Nah, perangkat ini merupakan kumpulan dari disk bertumpuk kayak fonograf. Setiap satu tumpukan disk memiliki data yang direkam secara elektromagnetik. Komputer biasanya memiliki hard disk yang berisi miliaran hingga triliunan byte total penyimpanan. Selanjutnya ada solid state drive atau SSD adalah ruang penyimpanan data untuk laptop atau komputer. Sebetulnya keberadaan SSD ini sering difungsikan untuk menggantikan hard disk yang terkesan jadul atau tradisional. Nah, salah satu kelebihan dari SSD ini ialah sistem operasinya yang tidak membuat laptop komputer itu mudah panas. SSD secara signifikan memang beroperasi lebih cepat, sehingga program yang akan dimuat lebih cepat dan mampu menyimpan file dalam jumlah yang lebih banyak, karena tidak akan berpengaruh pada kinerja laptop atau komputer. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan HDD atau HDD yang kerap menyebabkan kerusakan mekanis, baik itu suhu panas atau kondisi perangkat freeze seperti itu. Nah, lebih lengkapnya SSD tidak memiliki bagian yang bergerak untuk patah hingga berputar ke atas ke bawah. Adapun dua komponen dalam SSD yaitu flash controller dan non-flash memory chips. Konfigurasi ini semakin dioptimalkan untuk memberikan kinerja yang memadai, yaitu membaca hingga menulis yang tinggi ketika permintaan data sekuensial dan acak pada sebuah laptop atau komputer. Oke, di sini saya akan membahas kesimpulan. 1. Masa depan menjanjikan teknologi inovatif yang akan merevolusi cara kita menyampaikan dan mengakses data. 2. Perkembangan media penyimpanan data akan terus membuka peluang baru dan meningkatkan kualitas hidup manusia. 3. Perkembangan media penyimpanan data adalah proses yang berkelanjutan dengan masa depan yang penuh kemungkinan menarik. Saran: setelah mengetahui perkembangan perangkat penyimpanan data, penulis berharap supaya orang-orang dapat menghargai dan memanfaatkannya dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman telah menonton presentasi kami sampai di akhir. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.